Assalamualaikum, bertemu lagi di Belajar Kimia bersama Bu Nur. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang penamaan benzena dan turunannya. Pertama sekali, perhatikan dulu penerapan benzena dan turunannya dalam kehidupan sehari-hari berikut ini. Dan sebelum masuk pada penamaan, kita lihat dulu struktur benzena seperti gambar berikut dan dapat dijelaskan sebagai berikut. Penamaan benzena akan kita lihat tiga bagian, yaitu monosubstituen, disubstituen, dan trisubstituen. Sekarang kita lihat penamaan benzena, yaitu yang pertama monosubstituen, dengan cara penamaan gugus fungsi ditambah benzena. Contohnya nitrobenzena dan klorobenzena. Dan ini adalah beberapa monosubstituen lain dengan penamaan IUPAC ataupun trivial. Yang kedua, penamaan disubstituen, yaitu menggunakan skala prioritas pada gugus fungsi. Terdapat tiga posisi, yaitu posisi orto apabila gugus fungsi pada atom C pertama dan C kedua, posisi meta pada atom C pertama dan C ketiga, dan posisi para apabila gugus fungsi terletak pada atom C pertama dan C keempat. Perhatikan skala prioritas gugus fungsi berikut, mulai dari yang tertinggi hingga terendah. Baik, ini adalah contoh penamaan disubstituen dari benzena. Jadi ada tiga posisi pada disubstituen, ada posisi orto, meta, dan para. Untuk mengetahui posisi orto, meta, dan para, mungkin kita lihat posisi dari gugus fungsinya, yang letaknya bagaimana. Oke, boleh mungkin kita mulai dari penomoran dulu. Kalau untuk memberikan penomoran itu berdasarkan skala prioritas. Kita lihat yang nomor 1, antara OH dengan Cl, ini gugus fungsinya OH dengan Cl, maka yang mendapat prioritas pertama pada penomoran itu adalah OH. Jadi OH nomor 1 dan Cl nomor 2. Kalau gugus fungsinya terletak pada atom C pertama dan C kedua, itu merupakan posisi orto. Jadi boleh kita katakan bahwa kalau misalnya kita menentukan, kita anggap sebagai rantai utama dan yang gugus fungsi satu laginya kita anggap sebagai cabangnya, maka ini yang mendapat nomor 1 ini bisa dikatakan sebagai rantai utamanya, ya. Kemudian yang Cl seperti cabangnya. Oke, baru kita buat penamaan. Posisinya adalah orto, maka orto kita buat dulu Cl-nya, kloro, ya. Benzen dengan gugus fungsi OH itu disebut dengan hidroksibenzena. Maka namanya orto kloro benzena. Atau kalau kita mau buat dengan nama trivial yang gugus fungsi benzena dengan OH itu adalah fenol, ini boleh kita buat orto kloro fenol. Ataupun kalau seandainya kita ingin membuat pakai penomoran, ini bisa saja kita buat 2 kloro fenol. Kemudian contoh kedua, kita lihat di sini gugus fungsinya ada COH atau asam karboksilat, kemudian ada OH. Penomoran, kalau kita buatkan penomoran terlebih dahulu, maka prioritas yang mendapat nomor 1 itu adalah asam karboksilat baru OH. Maka ini bisa kita buatkan nomor 1, 2, dan
3. Dan seolah-olah kalau seandainya kita pisahkan, yang mana akan menjadi rantai utama, ya ini yang ada gugus fungsi karboksilatnya, sehingga yang OH ini akan jadi cabangnya. Dan posisi 1 dan 3 apabila gugus fungsi yang terletak pada 1 dan 3 itu adalah posisi meta. Maka kita buat namanya meta OH ini namanya hidroksi kalau menjadi cabang. Meta hidroksi, maaf di sini mungkin kita tambahkan asam terlebih dahulu karena ini kelompok asam karboksilat, asam meta hidroksi benzoat. Kemudian kalau kita ingin menggunakan penomoran, bisa saja kita buat asam, kemudian 3 karena OH yang terletak pada atom C ketiga, hidroksi benzoat. Contoh berikutnya, di sini kita lihat gugus fungsinya ada kelompok aldehida, satu lagi adalah NO2 atau nitro. Lagi-lagi kalau misalnya kita buat penomoran, maka antara nitro dengan COH itu mendapat yang nomor 1 adalah gugus aldehid. 1, 2, 3, 4. Artinya gugus fungsinya terletak pada atom C pertama dan C keempat. Kalaulah kita pisahkan yang menjadi rantai utama ini, ya, kemudian nitronya kita buat sebagai cabangnya. Dan penamaan kalau misalnya posisinya terletak pada atom C pertama dan C keempat atau saling berseberangan seperti ini, maka ini adalah posisi para. Sehingga kita bisa buat nama yaitu para nitro, kemudian yang ini adalah benzaldehid. Benzaldehida. Atau boleh juga kita buat dengan penomoran yaitu namanya 4 nitro benzaldehida. Berikutnya penamaan benzenatri substituen dan perhatikan aturan-aturan berikut ini. Sekarang kita lihat contoh soal untuk trisubstituen. Ya, kalau untuk trisubstituen kita tetap menggunakan skala prioritas. Jadi tidak ada lagi posisi orto, beta dan para, tapi kita hanya menuliskan nomornya saja. Oke, sekarang kita akan buatkan penomoran terlebih dahulu. Di sini ada, kita lihat gugus fungsinya ada alkil atau CH3, kemudian ada nitro 2 buah. Maka kalau kita urutkan berdasarkan skala prioritas, itu yang mendapat nomor lebih kecil atau nomor 1 itu adalah alkil. Kemudian diikuti oleh NO2, ya. Kita ambil arahnya ke kanan. Kenapa? Karena akan membuat nomor lebih kecil. Kalau kita buat arahnya ke kiri, NO yang di sini jatuhnya nomornya akan lebih besar, ya. Sehingga kita lanjut 1, 2, 3, 4. Dan namanya kalau kita buat, karena posisinya di sini ada nitro 2 buah pada atom C ke-2 dan ke-4 dan yang CH3 nomor 1, maka kita anggap sebagai rantai utamanya, maka namanya adalah 2,4 di, karena nitronya ada 2 buah di nitro. Yang CH3 ini adalah metilbenzena. Boleh kita buat metilbenzena. Atau boleh juga karena metilbenzena itu memiliki nama trivial yaitu toluena, itu boleh saja kita buat 2,4 di nitro toluena. Oke, kita lihat contoh berikutnya untuk penamaan trisubstituen dari benzena. Jadi kita lihat di sini ada 3 gugus fungsi dan berbeda semua. Ada OH-, ada NO2 dan Br. Pada skala prioritas itu kalau misalnya kita urutkan OH, NO2 dan Br, ternyata yang mendapat nomor 1 itu adalah OH, ya. OH. Kemudian antara Br dengan NO2 ini ternyata terletak pada satu kelompok yang sama. Artinya prioritasnya sama-sama kuat posisinya. Jadi kita akan mengambil atau kita akan membuat yaitu NO2 mendapat nomor yang lebih kecil.
Kenapa? Kalau seandainya kita ambil jalurnya adalah ke sebelah kiri, maka BR-nya akan mendapat nomor yang lebih besar dan NO2 juga akan menjadi lebih besar ya posisinya. Jadi kita ambil NO2 nomor 2, kemudian lanjutin nomor 3, dan BR pada akhirnya mendapat nomor 4. Oke, jadi penamaannya kalau seperti ini, ada BR, ada NO2, kita urutkan berdasarkan abjad yang menjadi cabang. Karena OH nomor 1 ini kita anggap sebagai rantai utamanya, maka cabangnya adalah BR atau bromo, dan ini nitro. Maka penulisannya tentu kita mulai dari bromo dulu. Sehingga namanya itu kita akan temukan 4 bromo, kemudian 2 nitro, ini adalah fenol. Tahu kalau misalnya kita ingin pakai nama IUPAC-nya, ya boleh saja kita lakukan 4 bromo, 2 nitro, karena nama IUPAC dari fenol itu adalah hidroksibenzena, maka 4 bromo, 2 nitro hidroksibenzena.